Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Olivia Maharani, mahasiswa Hubungan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 7 mata kuliah Manajemen Isu dan Krisis, yaitu dengan tema Manajemen Krisis. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu apa itu krisis. Definisi krisis menurut Lawrence Barton dalam bukunya menjelaskan sebagai berikut. Krisis merupakan suatu kejadian besar yang tidak terduga yang memiliki potensi untuk berdampak negatif. Kejadian ini bisa saja menghancurkan kondisi organisasi, karyawan, keuangan, jasa, dan reputasi. Sebagian orang bingung membedakan mana yang disebut masalah dan mana juga yang disebut krisis. Kedua hal ini memang bisa diperdebatkan. Masalah bisa dikatakan sebagai hal yang biasa di dalam sebuah perusahaan atau bisnis dan tidak memunculkan perhatian publik perusahaan. Sedangkan Stephen Fink mengatakan bahwa krisis merupakan yang tidak stabil, di mana perubahan yang cukup menentu mengancam hak perubahan yang tidak diharapkan ataupun perubahan yang diharapkan dan memberikan hasil yang lebih baik. Krisis dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang tidak stabil dan dapat mengganggu aktivitas perusahaan. Namun, kalau dikelola dengan baik, krisis yang tadinya merupakan ancaman dapat menjadi peluang untuk menunjukkan kinerja perusahaan pada publik perusahaan. Perusahaan yang memikirkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh suatu krisis akan berupaya untuk mempersiapkan diri sebelum krisis terjadi. Artinya, jenis krisis yang menimpa sebuah perusahaan dapat diklarifikasi menjadi dua, yaitu krisis terduga dan krisis tidak terduga. Logikanya, sebuah krisis dapat dicegah jauh sebelum krisis terjadi, lebih jauh kalau sebuah krisis akhirnya terjadi dan tidak dapat dielakkan. Kesiapan perusahaan dalam menghadapi akan jauh lebih baik daripada perusahaan yang mengabaikannya. Arti penting dari manajemen krisis. Adapun jenis krisis, salah satu upaya mengatasi krisis adalah dengan mengenali sejak dini jenis krisis yang berpotensi menimpa perusahaan. Tim manajemen krisis perusahaan yang bertanggung jawab dalam mengatasi krisis ini dalam organisasi perlu mengidentifikasi jenis krisis yang mungkin bisa menimpa organisasi sedini mungkin. Nah, pada tahapan sederhananya, krisis bisa dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada operasional krisis, yaitu di mana krisis sehari-hari yang terjadi ketika organisasi beraktivitas dan melayani pelanggan. Krisis ini biasanya bisa segera diatasi dengan manajemen yang baik. Yang kedua ada student krisis, yaitu di mana krisis yang terjadi secara tiba-tiba, misalnya bencana alam, kebakaran, dan juga sabotase. Biasanya student krisis ini membawa dampak besar bagi organisasi atau juga perusahaan. Meski terjadi secara tiba-tiba, tidak berarti organisasi tidak dapat mengatasinya. Organisasi bisa menyusun prosedur operasi standar atau yang disebut SOP yang dibutuhkan sebuah krisis tersebut. Yang ketiga ada potensial krisis, di mana krisis yang diawali dengan gejala dan menjadi besar jika tidak ditangani dengan baik. Hal ini misalnya bisa berupa penjualan yang menurun, tidak tanggap terhadap perubahan lingkungan dan peta persaingan atau kesulitan keuangan. Krisis juga bisa mengganggu aktivitas jangka panjang organisasi, harus diatasi dengan pendekatan perencanaan strategik dan proses manajemen krisis. Jenis-jenis krisis ini bisa saja saling berhubungan satu sama lain. Operasional krisis bisa merupakan gejala bagi potensial krisis jika ditangani dengan baik. Operasional krisis bisa berkembang menjadi student krisis. Potensial krisis bisa melemahkan organisasi pada titik di mana organisasi tidak bisa menghadapi student krisis. Jenny Ne dalam bukunya Crisis Management, Planning and Media Relation for the Design Construction Industry menyatakan bahwa tidak ada satu organisasi pun yang kebal terhadap krisis. Bahkan jika organisasi sudah memiliki prosedur krisis sekalipun, namun organisasi yang proaktif akan lebih mudah menangani krisis ketika akhirnya menyerang organisasi.
Reid menyusun daftar situasi yang mungkin menimpa organisasi sebagai berikut ini. Yang pertama, bencana alam, dan yang kedua, operasi perusahaan, yang ketiga, kecelakaan lingkungan atau kewajiban, yang keempat, keselamatan dan kesehatan karyawan, yang kelima, hubungan industrial, yang keenam, manajemen isu, yang ketujuh, misconduct karyawan atau manajemen, yang kedelapan yaitu urusan pemerintahan. Lanjut pada materi berikutnya yaitu anatomi krisis. Stephen Pink menyatakan bahwa pada prinsipnya krisis adalah segala sesuatu yang bisa membawa resiko pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, meningkatkan ketegangan. Yang kedua, terjebak dalam kerumitan media atau pemerintah. Dan yang ketiga, mengganggu aktivitas normal operasi bisnis. Yang keempat, membahayakan citra positif organisasi atau pejabatnya. Yang kelima, merusak jalur organisasi dalam beragam bentuk. Nah, berdasarkan pengalaman di atas, jika salah satu atau semua perkembangan terjadi, titik balik akan cenderung ke arah yang buruk. Oleh karena itu, perlu diasumsikan bahwa situasi memiliki potensi intensitas yang meningkat. Situasi yang sama jika dikelola dengan baik tidak akan berkembang. Bahkan, situasi bisa diatasi untuk tidak berkembang menjadi krisis. Fink mengidentifikasi dengan penyakit yang menyerang pada manusia. Oleh karenanya, Fink membagi tahapan yang dilalui suatu krisis dengan menggunakan terminologi kedokteran yang biasanya dipakai untuk melihat stadium suatu krisis yang menyerang manusia. Tahapan-tahapan tersebut yaitu krisis prodromal, krisis resolusi, krisis akut, dan juga krisis kronik. Yang pertama ada krisis prodromal, yaitu krisis pada tahap ini sering dilupakan orang karena perusahaan masih bisa bergerak dengan lincah, padahal pada tahap ini bukan pada tahap krisis sudah kronis atau meledak. Krisis sudah mulai muncul. Tahap prodromal sering disebut pula warning stage karena ia memberi sirene tanda bahaya mengenal simptom-simptom yang harus segera diatasi. Tahap ini juga merupakan bagian dari turning point. Bila manajemen gagal mengartikan atau menangkap sinyal ini, krisis akan bergeser ke tahap yang lebih serius, yaitu tahap akut. Nah, krisis akut atau yang kedua, krisis akut yang sering disebut sebagai the point of no return. Artinya, sekali sinyal-sinyal yang muncul pada tahap peringatan atau prodromal tidak digubris, ia akan masuk ke tahap akut dan tidak bisa kembali lagi. Kerusakan sudah mulai bermunculan, reaksi mulai berdatangan, isu menyebar luas. Namun, berapa besar kerugian lain yang akan muncul amat tergantung dari aktor yang mengandalkan krisis. Salah satu kesulitan besar dalam menghadapi krisis pada tahap akut ini adalah intensitas dan kecepatan serangan yang datang dari berbagai pihak menyertai tahap ini. Kecepatan ditentukan oleh jenis krisis yang menimpa perusahaan, sedangkan intensitas ditentukan oleh kompleks permasalahan. Yang ketiga yaitu tahap kronis. Organisasi masih merasakan dampak dari krisis yang terjadi dan terkadang dampak ini bisa lebih lama dari krisis itu sendiri. Tahap ini disebut sebagai tahap recovery atau self-analysis. Di dalam perusahaan, tahap ini ditandai dengan perubahan struktural. Berakhirnya tahap akut dinyatakan dengan langkah-langkah pembersihan. Meski bencana besar dianggap sudah berlalu, tetapi perlu hati-hati karena riset dalam kasus-kasus krisis ini menunjukkan bahwa krisis tidak akan berhenti begitu saja pada tahap ini. Anatomi krisis tersebut menunjukkan bahwa isu jika tidak segera ditangani akan berkembang menjadi krisis yang bisa menyulitkan organisasi. Oleh karenanya, tim manajemen krisis berperan penting sebagai sistem peringatan dini bagi organisasi dengan mengidentifikasi isu-isu potensial yang bisa mengancam aktivitas dan reputasi organisasi. Dapat disimpulkan, krisis pada prinsipnya adalah sebuah peristiwa yang menyebabkan perusahaan menjadi subjek dari penyebaran perhatian yang berpotensi tidak menyenangkan dari media nasional dan internasional serta pemangku kepentingan lain seperti pelanggan, pemegang saham, karyawan, dan juga keluarga mereka, politisi, asosiasi perdagangan, dan kelompok pemerhati lingkungan yang karena suatu alasan memiliki kepentingan atas aktivitas yang dijalankan perusahaan. Pada dasarnya, krisis memiliki siklus sebagaimana layaknya sebuah organisasi
yang meliputi tahap prodromal, krisis akut, krisis kronis, dan juga resolusi krisis. Karakteristik di tiap tahapan harus mampu menangani krisis. Karakteristik di setiap tahapan harus mampu dicermati oleh tim manajemen krisis agar dapat menentukan langkah-langkah yang diambil dalam menangani krisis. Tantangan tersebut, tim manajemen krisis perusahaan adalah bagaimana mengelola krisis yang muncul agar langsung terpecahkan sehingga tidak dapat terlewati tahapan akut dan kronis. Fakta dan menunjukkan juga bahwa sebagian besar krisis diawali oleh gejala yang bisa diantisipasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.